Oke, nah sekarang kita akan coba fokus ke K-means clustering ya, dan ini akan coba saya ilustrasikan contohnya. Ini saya ambil dari naftaliharris.com, visualizing K-means clustering. Oke, bentar. Nah, pertama kita akan coba, sebentar ya, ini oke. Ya, kita akan mulai dengan pertama kita akan ditanya centroidnya akan kita pilih dengan cara apa. Pertama bisa kita anggap kita pilih furthest point lah. Jadi centroidnya awal sangat jauh. Lalu bagaimana persebaran titiknya? Ya, kalau tadi ilustrasi yang sangat awal yang kita pelajari tentang data IPK dan prestasi mahasiswa. Nah, mungkin persebarannya seperti ini kurang lebih ya. Mungkin ini IPK 4, kalau sini prestasi sampai IPK-nya sebentar. Mungkin sumbu X-nya adalah jumlah IPK, besar IPK, kirinya adalah jumlah prestasi. Lalu kita akan coba mengklasterkan, mengelompokkan. Ini mungkin ada sekitar 100 mahasiswa nih. Ini data mahasiswa ini IPK-nya 4, kemudian mungkin prestasinya cuman sedikit, mungkin cuman 1, tapi mahasiswa ini IPK-nya 1, prestasinya juga cuman 1 begitu. Kalau mahasiswa ini IPK-nya tinggi, tapi prestasinya IPK-nya tengah-tengah lah, mungkin 2,5, tapi tapi prestasinya sangat tinggi. Misalnya prestasinya menang 10 lomba. Karena tadi ini IPK, ini prestasi. Lalu kemudian pertama kita akan dalam K-means clustering kita akan memilih satu centroid atau titik-titik tengah. Oke. Centroid, misalnya satu centroid dulu. Oke, nah lalu kita kelompokkan ya, karena cuma satu centroid berarti satu cluster, artinya semuanya dalam cluster ini. Oke, lalu kita merasa kayaknya kurang cocok deh kalau cuma satu cluster. Mungkin kita kelompokkan jadi 2. Jadi ada 2 centroid di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ini titik awal. Ini centroidnya di sini, centroidnya di sini. Lalu kita mulai algoritma K-means-nya. Kita jalankan. Oke. Akhirnya setelah itu yang titik-titik ini masuk kelompok merah, yang warnanya berubah jadi merah ya. Titik ini masuk kelompok biru. Oke, kita sudah mendapatkan 2 klaster dan masing-masing anggotanya. Lalu setelah itu kita update lagi, karena sudah jadi 2 kelompok, kita rubah. Kayaknya sentro itu bukan di tengah sini. Karena sentro itu sentral, harusnya di tengah-tengah. Maka kita cari di tengah yang baru. Oke, karena merahnya di sini dan di sini, maka sentro itu di sini, tengah-tengahnya. Gampangnya ya sebenarnya titik masanya begitu ya, kalau kita pernah belajar dulu waktu SMP. Oke, sudah berubah. Lalu kita rubah lagi, karena sentroidnya berubah, tentu yang terdekat terhadap sentroid ini jadi berubah. Ini awalnya biru, ini dekat terhadap sentroid biru. Cuman karena sentroid itu sudah bergeser, birunya ke kanan, merahnya ke sini, maka biru ini jadi pindah kelompok, dia jadi masuk kelompok merah. Begitu ya. Kita update lagi sentroidnya, kita geser lagi, karena anggotanya sudah berubah, jadi titik tengahnya juga tentu nanti berubah. Oke. Kita assign points, tandanya tidak ada perubahan. Oke, ini kalau 2 kelompok. Nah, sekarang kita pikirkan, mungkin kalau kita restart, sama furthest point, Gaussian mixture, sekarang kita buat mungkin menjadi 3 kelompok. Oke, seperti ini. Sudah, sekarang kita bertanya, setiap titik putih ini masuk kelompok mana? Kelompok cluster biru, cluster merah, atau cluster hijau? Kita cek. Kita cari jarak terdekat. Kalau titik putih ini paling dekat ke hijau, maka dia berubah warna jadi hijau. Kalau titik putih ini paling dekat terhadap merah, maka dia berubah jadi merah. Jadi kita cari jarak terdekat. Dia akan memilih saya lebih dekatnya ke centroid mana nih? Centroid biru, centroid merah, atau centroid hijau. Oke, ternyata seperti ini. Dia merasa lebih dekat ke merah. Sudah ada anggotanya, maka kita cari titik tengah yang baru. Karena titik update centroid, jadi seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita kelompokkan lagi, ya, dan begitu seterusnya. Ternyata ini karena sudah dalam beberapa iterasi sudah tidak terjadi perubahan lagi, maka ini adalah klaster yang optimal. Titik ini masuk klaster biru, titik ini masuk klaster hijau, titik ini masuk klaster merah. Oke, kita restart lagi, misalnya kita furthest point, sama tetap Gaussian mixture. Sekarang coba jadi 4 kelompok. Nah, kira-kira bagaimana pembagiannya? Kita ulangi lagi, masuk kelompok kuning, ternyata centroidnya update. Centroid pasti berusaha ke titik tengah dalam kerumunannya yang berwarna sama. Di-assign lagi, dan begitu terusnya, berubah, masih terus berubah.
yang biru dan kuning terutama yang berubah ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, bagaimana cara kerja dari Centroid tersebut? Nah, caranya kurang lebih seperti ini ya. Kita coba ulangi. Nah, jadi awalnya titik-titik ini kita coba ada Centroid 1, 2, 3, 4. Lalu dihitung jaraknya. Merah ini adalah jarak. Kita cari dia titik-titik ini mencoba memasangkan diri dengan Centroid yang terdekat. Lalu kemudian dia akan bergeser ya, mencari Centroid yang baru karena mendapat anggotanya, kemudian dia nanti titik-titik ini masuk lagi ke Centroid yang baru. Jadi merah ini adalah jarak. Kemudian hitung lagi, update terus. Dan Centroidnya terus bergeser, anggotanya juga berubah-ubah sampai akhirnya didapatkan titik optimal, ya. Jadi ternyata ini masuk kelompok ini, yang ini masuk kelompok ini, dan yang ini masuk kelompok ini. Begitu ya, dan seterusnya. Oke, kita ulang lagi, silakan kalau mau coba bisa akses ke website ini ya. Nah, ini ternyata Centroidnya mulai dari titik ini ya. Kemudian dicari setiap titik ini akan coba memasangkan, dia akan memilih. Saya masuk ke kelompok A, kelompok B, atau kelompok C. Dia pasti pilih yang terdekat. Lalu titik ini juga mencari, saya masuk ke sini, atau ke sini. Dan begitu seterusnya ya. Sampai akhirnya dia terus Centroid terus bergeser. Setelah Centroid bergeser, jadi tahapannya dua. Pertama Centroid kita tentukan secara random, kemudian titiknya akan memilih saya akan masuk ke Centroid yang mana. Setelah itu dihitung, setelah terpilih, lalu kemudian tadi dipilihnya tentu yang terdekat jaraknya ya, distance-nya terdekat. Lalu setelah itu setelah didapatkan Centroid dan titik-titik yang mengelilinginya, Centroid itu berubah karena anggotanya juga berubah tadi kan. Berubah lagi dan berubah lagi tadi. Kita ulangi supaya lebih terbayang. Misalnya restart dalam sebuah gambar yang lebih smiley face, misalnya wajah tersenyum. Kita dapat Centroid seperti ini. 3 saja misalnya. Kita mulai. Nah, dikelompokkan. Jadi titik bergeser, Centroid bergeser, update anggota. Karena update anggota, Centroid diupdate. Kemudian titiknya pun dipasangkan, memilih lagi Centroid yang baru. Dikelompokkan lagi titiknya. Titiknya baru, kita update lagi Centroid dan seterusnya. Dan titik-titik yang lain pun bisa kita coba pilih ya. Misalnya seperti ini. Nah, kita coba pilih. Oke, jadi yang sangat sederhana bisa kita pilih juga aja jadi seperti ini. Jadi akhirnya terdiri jadi 2 klaster. Merah ini akhirnya harus memilih dia ternyata lebih dekat ke Centroid yang merah. Oke, ini adalah cara kerja dari K-means clustering. Ya. Nanti Anda bisa coba akses lagi websitenya supaya Anda lebih bisa membayangkan bagaimana cara kerjanya.